bahwa kita perlu melihat bahwa ada satu News Anchor yang lupawan, Cindy Sistiarani, terlihat cantik menawan dalam program Kompas Petang. Bagaimana sikap Anda, Kepala Greenpeace Indonesia dan juga Greenpeace atas laporan yang menyatakan Greenpeace memberikan berita atau data yang bohong? Terima kasih Mbak Sidi. Jadi bahwa kita perlu melihat bahwa ada satu titik tahun 2011 yaitu moratorium izin-izin baru sebagai penanda, dan kemudian dari situ kami menganalisis 2003 sampai 2011 dan sesudahnya 2011 sampai 2019 sebenarnya sebelum moratorium dan 4,8 juta hektar sesudah moratorium. Ini adalah Ini adalah perbedaan cara pandang, perbedaan analisis dan bukan kabar bohong. Data-data yang kami gunakan valid, dan kami ingin menyampaikan bahwa kami tidak menganalisis berdasarkan basis masa pemerintahan. Jadi moratorium itu ditetapkan oleh Pak SBY 2011 dan kemudian diteruskan oleh Pak Jokowi dan bahkan dipermanenkan oleh Pak Jokowi. Jadi itu merupakan titik penanda yang sah menurut kami, dan ini adalah soal kebebasan intelektual. Dan kami bisa memberikan analisa semacam itu. Boleh berbeda dengan pemerintah, dengan KLHK, dan tidak perlu dilaporkan ke polisi. Bahkan dalam perdebatan yang sudah terjadi sejak minggu lalu, kita berdebat secara sehat terhadap data-data ini, terhadap cara pandang yang berbeda ini. Apa yang disampaikan ketika Anda berargumen itu kepada pihak-pihak KLHK? Apa yang disampaikan oleh pihak KLHK? Ya, bahwa memang cara pandangnya COP26 mewakili Indonesia secara keseluruhan. Jadi seperti Presiden Biden, bahkan tidak bisa dalam situasi urgen krisis iklim seperti sekarang memilah-milah prestasi dan tidak prestasi atau prestasi dari pemerintahan-pemerintahan. Kebetulan Pak Presiden Jokowi menjadi wakil Indonesia saat ini di Glasgow. Itulah karena kritik itu disampaikan usai pidato Presiden Jokowi di COP26 di Glasgow, kemudian dilaporkan oleh Husin Shahab yang menyatakan ada data-data yang tidak sesuai atau data-data yang dinyatakan bohong oleh Greenpeace. Bahkan Husin Shahab juga memberikan datanya sendiri terkait dengan deforestasi di tahun selama pemerintahan Joko Widodo. Bagaimana Anda melihatnya, Pak Leonard, ketika yang disampaikan adalah data selama pemerintahan Joko Widodo? Memang kalau kita melihat datanya yang disampaikan oleh Husin Shahab dari 2015 sampai 2020, ia menunjukkan penurunan deforestasi di Indonesia. Ya, kami tahu data-data yang dipakai oleh Pak Husin Shahab itu pendekatannya itu yang kami lakukan berbeda supaya pemahamannya utuh. Apa yang berbeda dari laporan Greenpeace, data dari yang dimiliki oleh Greenpeace dan data yang diajukan atau dimiliki oleh Husin Shahab itu dari KLHK? Jadi yang tadi saya sampaikan, kami melihat bahwa ada satu penanda penting dalam rezim pengelolaan atau tata kelola hutan kita, yaitu moratorium terjadi di 2011, moratorium izin-izin baru. Kan logikanya dan seperti yang disampaikan oleh pemerintah juga, baik pemerintahan SBY maupun pemerintahan Jokowi, bahwa kalau setelah moratorium ditetapkan harusnya deforestasi itu turun. Ya. Deforestasi itu tidak turun kenyataannya. Dan itu bisa dihitung, kami menghitung, dan kalau dihitung memang tidak turun sejak 2011 sampai 2019. Jadi bahwa di 2020 ada penurunan 2020 ya, itu signifikan. Kami pahami itu karena seluruh ekonomi Indonesia berhenti, termasuk sektor kehutanan. Jadi ekonomi Indonesia kan kontraksi di semua sektor. Jadi ya jelas ada penurunan, tetapi di situ pun masih terjadi deforestasi. Yang perlu saya sampaikan bahwa tidak ada kebohongan, data-data yang digunakan valid, bahkan data-datanya sama, data-data pemerintah juga. Yang kedua, kalau saya bisa tambahkan adalah bahwa tidak ada, kalau saya baca laporan polisinya, tidak ada
keonaran, permusuhan, kebencian, atau bahkan sentimen sara yang ditimbulkan oleh pernyataan kami, oleh analisa kami. Kami membantah keras hal itu karena tidak ada terjadi apa-apa yang bisa disebut dengan keonaran atau bahkan disebutkan sentimen hate speech sara. tadi ya. Hate speech tidak ada. Kami Greenpeace tidak pernah melakukan hate speech. Kami memang tidak pernah dan tidak akan pernah melakukan hate speech. Oke, yang menjadi pertanyaan adalah ketika sumber datanya sama-sama dari KLHK, baik dari Greenpeace maupun yang dipegang oleh Ketua Cyber Indonesia, Husin Shahab, bagaimana bisa interpretasinya kemudian berbeda, Pak Leonard? Karena tadi Anda menunjukkan deforestasi 2011 sampai 2019 justru meningkat dibandingkan dengan periode 2003 sampai 2011. Sementara dari data yang sama dari KLHK, Ketua Cyber Indonesia, Husin Shahab menunjukkan deforestasi justru turun dari tahun 2015 sampai 2020. Bagaimana ini bisa berbeda dari sumber yang sama? Ini kan yang kemudian menjadi perdebatan. Ya, itu yang dinamakan kebebasan intelektual, saya kira, Mbak Cindy. Jadi, situasi urgensi krisis iklim saat ini, kita perlu mendudukkan fakta hilangnya hutan-hutan Indonesia ini secara utuh. Jadi, bukan hanya soal misalnya prestasi yang di tahun 2020 itu, misalnya, yang